Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang misteri yang akan terungkap. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Seven of Pentacles. Wow, aku melihat kamu di sini sudah menggambarkan seseorang yang sabar selama ini. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan, ya. Dan kamu adalah sosok yang benar-benar selalu berjuang dengan sendirinya, dengan diri sendiri gitu ya. Kamu selalu berdiri di kaki kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu hebatnya kamu. Bahkan di sini aku ngelihat kamu juga pernah mengalami sebuah trauma. Trauma yang cukup membuat kamu ya terkadang dilema, terkadang merasa terpuruk. Terkadang kamu pengen kayak menyerah gitu ya, mengakhiri semuanya. Tetapi kamu mulai berpikir, aku sampai detik ini udah bertahan, gak mungkin aku menyerah gitu loh. Tiba-tiba aja muncul kekuatan kamu. Ya ternyata di balik traumanya kamu itu adalah suatu proses pembentukan diri kamu, atau pembentukan pendewasaan dalam diri kamu. Dan bisa juga ini adalah proses untuk kamu mendapatkan kekuatan dalam diri kamu, sehingga membuat orang-orang mungkin merasa kagum dan takjub. Banyak mungkin orang-orang dulunya menyaksikan penderitaan kamu, menyaksikan keterpurukannya kamu, tapi mereka nggak ada yang membantu. Ya, ini cukup menjadi rahasia diri kamu, hidup kamu sendiri, dan kamu yakin ini pasti sebuah misteri yang akan terungkap mungkin di masa depan. Selama ini, ya kamu selalu mengalami hal itu sendiri. Bahkan di saat kamu terpuruk pun, kamu juga tidak ingin orang-orang tahu keadaan kamu. Itulah kesabaran yang kamu miliki di sini, membuat akhirnya kamu bisa melewati trauma. Ya, sempat mungkin kamu trauma. Kenapa traumanya itu? Setiap kamu mungkin berusaha atau membangun suatu bisnis misalnya, atau membangun suatu hubungan, selalu kandas, selalu hancur. Bahkan banyak orang-orang yang dekat dengan kamu, awalnya kamu sudah benar-benar baik sama dia, kamu sudah banyak berkorban buat dia. Tahu-tahu balasan mereka apa? Mereka menghancurkan kamu, mereka menyakiti kamu, mereka bahkan mengintimidasi kamu. Itu membuat kamu ngerasa sangat kecewa sekali, sehingga membuat kamu trauma. Sulit untuk mendekat lagi dengan orang, membuka hati kamu sulit gitu loh. Nah, ternyata semua itu membuat kamu menjadi tegar dan kuat. Karena itu adalah proses kamu. Kamu seolah-olah kayak ditempa terlebih dahulu diri kamu, pribadi kamu, menjadi orang yang kuat agar kamu nantinya di saat menemukan masalah, kamu tidak rapuh lagi. Oke? Nah, itu kamu. Luar biasa ya. Jadi ada sebuah misterinya di sini. Kamu harus tahu, setiap kejadian, setiap apa yang kamu alami, walaupun kehilangan, walaupun kesedihan, kekecewaan, mungkin pengkhianatan di sana, penipuan juga gitu ya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Ya, kalau kita pikir positifnya, arti kata Tuhan sayang sama kita, menjauhkan kita dari orang-orang tersebut. Ya. Agar apa? Agar kita menemukan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan bersama orang yang tepat. Oke? Dan lagi di sini ada the devil. Selalu aja ada energi-energi negatif yang datang kepada kamu. Bahkan di saat kamu sudah, ya kita katakanlah hijrah, kamu sudah menjadi lebih baik,
Bahkan kamu sudah meningkatkan spiritualnya kamu. Bahkan kamu ibadah kamu sudah rutin, tapi masih ada godaan-godaan. Terkadang kamu menepiskan semua godaan itu. Kamu sadar bahwasanya di saat kita sudah memperbaiki diri, itu tidak akan mudah. Bahkan kita akan ditemukan lagi dengan masalah yang mungkin lebih berat lagi. Ya, ternyata ya Tuhan sayang sama kita. Kamu akhirnya berpikir, kamu merubah mindset kamu. Yang tadinya kamu ngerasa, kenapa sih Tuhan memilih aku? Ya, untuk selalu diberikan masalah, diberikan energi-energi negatif. Ternyata Tuhan sayang sama kamu agar kamu jadi orang yang kuat. Orang yang tidak melupakan Tuhan. Terkadang kan kita juga suka begitu ya. Di saat kita punya masalah, kita dekat dengan Tuhan. Tapi di saat kita sudah sukses, kita lupa. Terkadang kita jarang juga untuk berdoa gitu loh. Jarang untuk ibadah. Karena aku rasakan sendiri, aku jujur, aku juga seperti itu. Di saat aku sudah ngerasakan, aku sudah berkecukupan, intinya cukup makan, cukup semuanya, aku lupa. Yang tadinya aku rutin, mungkin sholat sunatnya gitu ya, aku jadi lalai. Nah ternyata disitulah terkadang Tuhan juga menegur kita. Ya bisa jadi kita introspeksi diri, bisa jadi oh Tuhan menyentil aku nih, Tuhan menegur aku gitu loh. Itu pertanda Tuhan sayang sama aku. Jadi kita pikirnya ke sana. Karena pasti ada misteri di balik kejadian-kejadian yang kita alami ini. Ya, kalau kita punya pikiran positif. Tapi kalau kita tidak punya pikiran positif, kalau kita pikiran negatif aja, Tuhan gak sayang sama aku gak percaya nih gitu ya. Bahkan kamu makin terpuruk. Jadi di saat kita mencoba bertransformasi, introspeksi diri, di situ nantinya kesempatan kamu akan ada. Karena di sini kamu sampai detik ini kamu sudah bertahan loh. Jadi kamu punya potensi, punya kemungkinan untuk bisa mencapai kesuksesan kamu dan keberhasilan kamu dan keluar dari zona kamu ini gitu loh. Ya. Aku ngelihat kamu akan bisa melewati traumatik kamu ya. Oke. Nah, di sini the devil, kamu akan bisa mengatasinya. Karena kamu saat ini memang sudah punya kesabaran, diri kamu sudah dibentengi dengan keyakinan kamu, dengan keimanan kamu ya. Bahkan Tuhan selalu ya melindungi kamu dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang munafik gitu ya. Sehingga banyak orang-orang yang ingin dekat dengan kamu itu kepental gitu loh, nggak jadi dekat. Kenapa? Niatnya udah nggak baik, mundur sendiri tanpa kamu berbuat apa-apa. Itulah terkadang ya Tuhan memberikan sebuah keajaiban kita tanpa kita sadari. Oke? Jadi kita akan lihat lagi selanjutnya. Ada 5 of Wands. Aku melihat beberapa dari kamu terkadang pernah mengalami konflik dalam diri kamu. Bahkan kamu suka menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu ngerasa tidak punya kepercayaan diri. Kamu ngerasa tidak mampu. Kamu ngerasa hidup kamu kayaknya nggak akan ketemu nih dengan kebahagiaan. Aku sudah putus asa. Aku sudah pesimis gitu loh. Nah, itu harus kamu buangkan. Ya, karena di sini tidak akan berubah apapun. Tapi di saat kamu sudah mencoba untuk mencintai diri sendiri, kamu coba untuk ikhlas, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, muncullah hal-hal positif yang akan kamu alami. Orang-orang yang baik mulai mendekat ke kamu. Itu kamu nanti tidak akan menyadari hal itu. Bahkan kamu akan kaget sendiri. Ya. Nah, di sini ada Eight of Cups. Kamu akan benar-benar melupakan hal-hal yang mungkin membuat kamu dulunya trauma, dilema, khawatir, dan takut. Kamu akan melupakan rasa itu. Sekarang yang ada adalah rasa ingin bangkit, rasa ingin berjuang lagi, rasa ingin merubah keadaan ini. Nah, itu akan terjadi. Oke? Dan aku ngelihat beberapa dari kamu ya bahkan akan bisa menghapus air mata kamu sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan kamu bisa berdiri sendiri di sini. Nah, yang terjadi ke depannya mungkin dalam waktu dekat, sebentar lagi, aku melihat kamu akan benar-benar bersinar di sini. Kamu akan benar-benar mendapatkan kehidupan kamu yang sebenarnya. Ada Ten of Cups, benar ya. Kebahagiaan akan segera kamu miliki. Ya, kamu akan merasa sangat bersyukur. Bahkan kamu bersyukur kepada masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Kamu bersyukur bahwasanya kamu pernah dikhianati. Kamu bersyukur kepada orang-orang yang pernah menipu kamu. Karena dengan begitu, kamu akhirnya bisa menemukan kebahagiaan. Mungkin akhirnya ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang baik, ya.
Karena kalau orang baik pasti temannya orang baik juga, pasangan juga orang baik gitu loh. Ya. Oke, di sini ada Ten of Cup. Kamu akan merasa sangat bahagia sekali dengan apa yang sekarang terjadi pada kamu. Ya, kamu akan menganggap semua permasalahan kamu di masa lalu itu adalah sebuah tombak bagi kamu untuk bangkit. Semangat bagi kamu untuk menemukan yang terbaik. Ya. Oke. Ada Four of Swords. Kamu benar-benar di saat kamu lelah, aku yakin kamu pernah capek, kamu pernah lelah. Dan kamu bersurrender, menyerahkan kepada Tuhan. Itu tadi yang aku katakan, kamu meningkatkan spiritualitasnya kamu dengan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan. Dan Tuhan mungkin dengan dengan kekuatan kamu itu, Tuhan akan memberikan banyak hal-hal yang ajaib yang kamu rasakan. Kamu mendapatkan kekuatan, mungkin kamu dikirimi orang-orang baik, kamu akan dikelilingi juga orang-orang yang tulus gitu ya. Dan kamu nantinya akan merasakan penuh cinta dalam hidup kamu, ya. Oke. Nah, ini aku rasakan buat kamu. Jadi, kita jika pun ada masalah, kita harus bersyukur. Terkadang masalah itu akan membuat kita menjadi kuat, akan membuat kita menjadi seseorang yang benar-benar percaya diri dan bisa bangkit. Oke, nah itulah misteri yang mungkin akan kamu sadari nantinya tentang kehidupan kamu. Apa yang kamu alami, ya. The Divine Physician, Archangel Raphael. Nah, aku melihat beberapa dari kamu benar-benar akan ngerasakan apa yang diri kamu butuhkan. Nah, aku butuh kebahagiaan. Maka Tuhan akan benar-benar memberikan kekuatan, kebahagiaan kamu gitu ya. Mungkin dengan cara mengirimkan seseorang ke dalam hidup kamu, dan itu membuat kamu merasa nggak percaya. Kok bisa ya tiba-tiba aja Tuhan mengirimkan seseorang kepada aku, dan aku nggak percaya Tuhan bisa memperbaiki keuangan aku gitu loh. Dan aku tidak menduga semua jalannya itu tidak pernah terbayangkan oleh aku. Jadi itulah rahasianya, ya. Itulah misterinya. Kita nggak tahu cara Tuhan untuk membantu kita, asal kita benar-benar bersyukur dan menerima semua kenyataan, ya. Oke, don't hate meditasi. Ya, kamu jangan sakit, jangan benci, jangan kecewa, jangan khawatir. Cobalah di saat kamu bersedih, di saat kamu trauma, di saat kamu merasa terpuruk, cobalah meditasi. Mungkin dengan merenung, mungkin juga meningkatkan spiritualnya kamu. Dengan begitu kamu akan mendapatkan jawaban dari semua masalah yang kamu hadapi. Ya, jika kamu mungkin umat Islam, ya mungkin sholat tahajud itu adalah kunci utama untuk kita menemukan solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Ya, jadi meditasi ini sama seperti itu. Ya, kita mencoba untuk menyempurnakan, mengembalikan energi kita menjadi energi yang positif. Ya, take a step back. Ya, thanks your angel for helping me to step back from what not serving me. Nah, aku juga melihat di sini kamu seperti berani untuk melangkah ke depan. Perlahan-perlahan kamu mulai memberanikan diri kamu untuk melakukan apapun. Ya, sekalipun itu ada risikonya, kamu tahu, kamu yakin dengan kemampuan diri kamu, kamu bisa mengatasinya. Itu yang membuat akhirnya kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil. Ya, ini semua akan menjadi rahasia hidup kamu. Kamu akan menyimpan semua itu dan kamu jadikan sebuah pelajaran. Masa lalu itu akan membuat kamu menjadi kuat, akan membuat kamu jadi berani. Ya. Oke, di sini ada love, one in heaven. Nah, kamu akan benar-benar dicintai dan kamu ngerasa Tuhan sayang sama kamu. Bahkan kamu ngerasakan cinta itu seperti di surga gitu loh. Satu-satunya yang aku rasakan, ya, cinta ini membuat aku merasa di surga. Ya, mungkin orang yang mencintai kamu atau orang-orang sekeliling kamu itu selalu sayang sama kamu, tulus sama kamu, ya, dan kamu sangat bersyukur sekali dengan apa yang benar-benar kamu dapatkan saat ini. Kamu bahkan merasa nggak percaya ini bisa kamu dapatkan, karena mungkin sudah bertahun-tahun kamu menderita, bertahun-tahun mungkin kamu mendapatkan sebuah cobaan yang cukup luar biasa, tapi kamu selalu sabar menghadapinya. Itulah nilai plus kamu, itulah nilai dalam diri kamu yang membuat kamu akhirnya mendapatkan keadilan saat ini, mendapatkan kebahagiaannya kamu. Oke, ada express your creativity. Nah, apalagi kamu juga adalah seseorang yang selalu menunjukkan apa yang kamu miliki, talenta kamu. Ya, Tuhan memberikan kelebihan kepada kamu.
Kamu punya kreativitas yang cukup luar biasa, membuat orang-orang bahkan merasa terinspirasi juga dari kamu. Ya, inilah yang akan membuat kamu menjadi sukses, banyak diminati orang, banyak disukai orang gitu loh. Karena kemampuan kamu dalam berbagai hal gitu loh. Jadi kamu itu bisa aja ngapain gitu. Kamu adalah orang yang multi talenta juga, sehingga banyak orang menyukai kamu. Ya, teman-temanku. Jadi ini yang mungkin kamu alami, ya mungkin sebentar lagi atau dalam waktu dekat, hal-hal positif, hal-hal baik akan kamu dapatkan. Apalagi mungkin di tahun ini adalah tahun kesempatan bagi kamu untuk merubah semuanya, ya, tanpa terkecuali. Oke, semuanya bisa kita lakukan asal kita berani untuk melangkah, berani untuk mengambil sikap, berani mengambil keputusan, tapi dengan bijak, begitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, teman-temanku. Dadah.